Halo Suzuki Family, apa kabar kalian semua? Ivan doakan sehat selalu ya. Kembali lagi di channel YouTube Ivan Kurniawan, marketing Suzuki Mobil Riau. Dan di samping saya ini adalah XL7 tipe tertinggi, yaitu tipe Alfa. Dan kebetulan warnanya ini ada salah satu warna yang spesial di tipe Alfa, yaitu warna brave kaki. Nah, untuk warna spesialnya di Alfa ini ada dua warna, yaitu yang di samping saya ini warna brave kaki dan satu lagi warna rising orange. Dan gambarnya saya akan tampilkan di samping ini. Nah, apa saja sih istimewanya dari mobil XL7 Alfa tipe paling tinggi ini? Yuk kita bahas. Nah, yang pertama dari bagian depannya, kita lihat dari model lampunya ya. Jadi untuk lampunya ini sudah memakai lampu LED dan sudah ada lampu DRL-nya, daytime running light. Dan untuk grillnya ini menyambung ya, dari DRL detailnya ini menyambung sampai dengan grill. Jadi kesannya ini lebih rapi. Dan kita lihat ke bawah untuk fog lamp-nya ini tapi masih memakai fog lamp halogen, lampu berwarna kuning. Dan untuk dudukan fog lamp-nya ini dia bahannya beda warna ya dengan bumpernya, jadi kesannya ini lebih kelihatannya tuh SUV sekali, sporty. Dan juga untuk warna dari bumper paling bawahnya ini dia aksen warna silver. Nah, untuk karena aksen warna silver ini juga lebih mobil ini jadi kelihatan terlebih kokoh ya, seperti itu. Nah, itu untuk bagian depannya. Sekarang kita lanjut ke bagian sampingnya. Nah, untuk bagian sampingnya yang pertama kita bahas yaitu bagian bannya. Untuk bagian bannya ini menggunakan ban Dunlop NASF, ukuran peleknya itu ring 16, ukurannya 195/60. Lalu kalau untuk XL7 dia sudah dilengkapi dengan over fender berwarna hitam dengan list berwarna silver. Ya, jadi dengan adanya over fender mobil ini terlihat semakin kuat khas SUV-nya. Lalu kita lihat ke bagian samping, ini juga sudah ada aksen seperti mobil-mobil Suzuki SUV lainnya. Contoh SUV lama Suzuki seperti Grand Vitara, dia sudah ada aksen seperti ini, dan juga Suzuki Ignis. Nah, kita ke bagian spionnya. Spionnya ini kebetulan karena ini yang warna spesial, warna brave kaki dan warna orange-nya, dia two tone color. Jadi two tone colornya itu warna spion dengan warna atap itu berbeda dengan warna bodinya. Dan untuk spionnya ini sudah auto retractable dan juga dilengkapi dengan electric mirror. Lalu kita ke bagian sampingnya ya. Untuk bagian Suzuki XL7 Alfa ini sudah dilengkapi dengan roof rail dan juga talang air berembos Suzuki Sport. Nah, karena ini asli SGA-nya Suzuki. Oke, nah sekarang kita lanjut lagi ke bagian belakangnya. Nah, ini untuk bagian belakangnya XL7 Alfa, kita bahas dari yang paling atas. Dan untuk XL7 Alfa ini sudah dilengkapi dengan rear upper spoiler. Nah, dari upper spoilernya ini juga berbeda dengan yang aftermarket di luar. Perbedaannya apa? Yang pertama, dia dua warna. Jadi ada list berwarna silver di ujung spoilernya dan juga ada emboss Suzuki Sport di sini. Nah, untuk selanjutnya bawahnya sudah ada air mode stop lamp dan juga washer, dan kaca belakangnya sudah dilengkapi dengan rear defogger, lalu dilengkapi dengan wiper. Nah, untuk bagian lampunya nih beda juga dengan XL7 yang tipe varian paling standar. Nah, kalau yang Alfa dia lampu LED-nya nyala di samping list dari lampunya kalau lampu malam. Tapi untuk lampu remnya dia juga LED titik-titik. Dan untuk lampu sen dan lampu mundur dia masih menggunakan lampu halogen. Dan untuk XL7 Alfa juga di sini ada list chrome-nya dan juga ada emblem Alfanya. Nah, kita lihat juga di sini ada kameranya dua. Yang satu fungsinya untuk kamera mundur dan yang satu ini adalah kamera smart mirror-nya. Lalu yang di bawah ini kita lihat ada dua titik sensor parkir yang sudah body color. Nah, supaya terkesan SUV juga, XL7 itu menegaskan di bawah sini juga ada ornamen ya, ornamen over fendernya sampai sini dan juga dua warna, warna hitam dan juga warna silver. Sekarang kita lihat kapasitas bagasinya. Nah, untuk bagasinya ini sangat luas ya. Jadi dengan posisi kursi di recline saja, ditidurkan saja, ini masih muat kurang lebih mungkin sekitar 3-4 galon masih muat lah. Dan juga di sini ada tempat kompartemen tambahan. Jadi kalau teman-teman mungkin di mobil nyimpen barang berharga, tas, laptop atau semacamnya, itu bisa diumpetin di sini. Jadi taruh di bawah sini, ini ditutup, udah aman. Barang-barang berharga kan nggak akan kelihatan dari luar. Dan ini kalau nggak mau dipakai, ini bisa diturunin, ya seperti ini, diturunin. Nah, ini jadi dalam. Jadi untuk kapasitasnya jadi volumenya masih lebih besar dibandingkan dengan kompartemen yang dipasang. Lalu kalau joknya dilipat, nah dia rata lantai ya. Jadi ini saya pasang lagi. Nah, buat yang suka naruh barang ya, ini kebetulan juga sudah ada tulangnya kursinya. Jadi untuk naruh barang ini pasti kuat. Dan juga kalau misalkan pergi-pergi jauh, anak-anak yang mau tidur pasang kasur ini nyaman karena tidak ada gundukan. Nah, untuk di sebelah sini juga tempat dongkraknya tersusun rapi ya, tempat dongkraknya.
Nanti saya tunjukkan. Oke, segitu untuk dari belakang Suzuki XL7 Alfa. Nah, karena XL7 Alfa ini sudah menggunakan smart entry, untuk masuk ke dalam mobilnya hanya menekan handle pintunya saja. Jadi handle pintunya ini berwarna krom dan sudah ada tombol smart entry-nya. Nah, kunci jadi tidak perlu dikeluarkan lagi, masuk ke kantong atau masuk ke dalam tas. Ini, untuk membuka pintu tinggal menekan tombol di sini saja. Nah, oke, kita masuk ke dalam interior Suzuki XL7 Alfa. Nah, kita lihat yang sebelah kanan dulu ya, dari door trimnya dulu. Nah, untuk door trimnya ini bahannya masih plastik, tapi di sini ada ornamen silver dan juga karbon. Dia sangat jadi terkesan sporty. Lalu untuk tombol-tombol di kanan dia ada tombol untuk pengaturan kaca jendela, dan juga pengaturan untuk electric mirror dan juga foldable mirrornya. Nah, di sini juga untuk armrest sebelah kanan bahannya ini fabric, sama seperti bahan joknya. Ya, kita tutup. Nah, untuk setirnya juga nih, kita lihat setirnya ini bahannya kulit dan juga dilengkapi dengan audio switch steering control dan juga pengaturan Bluetooth. Nah, uniknya XL7 ini, dia setir bawahnya ini flat ya, rata. Ini sebenarnya rata ini ada gunanya, bukan cuma buat gaya, tapi juga buat kalau misalnya nih ada driver yang mungkin maaf pahanya agak besar, dia nggak mentok jadinya. Karena ini bawahnya rata. Nah, inilah sebenarnya fungsinya, selain buat gaya juga buat nyaman juga untuk driver yang mungkin badannya agak besar. Nah, untuk kursinya juga nyaman, dia bisa disetting naik turun. Jadi untuk pengaturan berkendaranya itu bisa disesuaikan dengan postur tubuh mungkin yang agak pendek atau orang yang tinggi. Dan untuk setirnya juga sudah bisa tilt steering, tapi belum teleskopik. Dan kita lihat di lampunya biasa, belum ada sistem auto, tapi lampu depannya sudah LED. Dan untuk wipernya, ini pengaturan wiper sebelah sini. Nah, kita coba nyalain dulu ya, kita dengar suara mesinnya. Nah, oke. Nah, kita lanjut ke bagian tengahnya. Untuk bagian tengahnya ini menggunakan head unit berukuran 8 inci, dan fiturnya ini menurut saya lengkap, karena selain ada fitur radio Bluetooth USB aux in, dia juga sudah ada namanya mirror link, jadi menggunakan aplikasi Easy Connection. Jadi untuk teman-teman yang HP-nya Android atau iPhone, dia bisa layar HP ini mirror link ke head unitnya si XL7. Nah, kita lihat ke bawah untuk pengaturan AC-nya, ini AC-nya sudah digital dan sistem auto climate control untuk XL7 Alfa. Dan di bawah sudah ada power outlet dan juga USB aux lubangnya, dan ini tempat penyimpanan HP. Dan yang uniknya di XL7 Alfa dan Beta, cup holdernya ini ada lubang AC ya, jadi gunanya sebagai chiller untuk mendinginkan minuman. Ya, kita ke tengah, ini juga armrestnya, pengaturannya armrestnya bisa dimaju mundurin ya, dan berbahan kulit. Rem tangannya masih manual biasa. Lalu ini dia yang nggak ada di mobil sekelasnya, Smart e-mirror. Ya, ini sangat berfungsi banget nih buat zaman sekarang yang banyak kejahatan di jalan. Mungkin teman-teman yang dulu mindsetnya kalau di jalan motor adalah raja, ini dia solusinya nih. Ya, semua kejadian belum tentu mobil itu selalu salah. Semua bisa direkam di sini. Jadi teman-teman yang mau safety bisa nih beli XL7 Alfa, manfaatin fitur e-mirrornya. Ya, untuk bahas e-mirror lengkap setelah ini kita bahas. Nah, dia bisa kameranya bisa maju mundur, lihat depan belakang. Lalu juga untuk settingannya, kamera depan bisa diatur ketinggiannya, kamera belakang juga settingannya kalau misalnya ketinggian ini juga bisa diatur dari menunya. Ya, ini sangat lengkap ya fiturnya, ini yang pasti safety lah buat kalian semua. Ya, sekian untuk fiturnya di XL7 Alfa depan. Ya, kita lanjut ke belakang. Nah, untuk sebelah kanannya, karena sudah pakai start engine, ini tombol start engine sebelah kanan. Dan di sini ada 4 dummy tombol. Yang pertama ini adalah, ini dummy ya. Kalau yang kedua ini dia untuk menyalakan dan mematikan sensor parkir. Ini untuk mengaktifkan dan menonaktifkan stability controlnya. Dan ini untuk mengatur ketinggian lampunya. Dan di bawah sini ada tempat untuk penyimpanan ya, mungkin nyimpan e-tol, nyimpan uang receh, nyimpan uang parkir ya. Jadi lebih praktis, jadi nggak berantakan kalau misalkan taruhnya di tengah. Nah, kita lanjut ke bagian belakang. Nah, ini bagian belakang XL7 Alfa. Nah, yang pertama untuk armrest kanannya sama seperti di bagian depan, dia sudah dilengkapi dengan bahan bludru. Dan juga di bagian tengah ini ada armrest ya. Armrest juga ada, jadi untuk duduk di baris belakang ini bisa bilang nyaman banget lah ya duduknya. Jadi
Nah, enak banget dah. Dan tinggi saya 170 cm. Nah, ini bagian depan ini adalah posisi mengemudi saya tadi. Dan kursi di XL7 ini bisa dimaju mundurkan sejauh 24 cm. Jadi kalau misalkan mau maju sekali ini bisa sampai habis. Gunanya apa? Supaya bisa masuk ke baris ketiga. Nah, cuman kalau misalkan di baris ketiganya nggak ada orang, ini kita bisa pentokin habis. Nah, legroom ini jadi sangat luas sekali. Nah, tapi kalau misalkan belakangnya ada orang, kita bisa atur mungkin sedikit setengah-setengah. Nah, walaupun dia atur setengah-setengah, tetap untuk legroomnya ini masih menurut saya terasa nyaman ya. Walaupun di bagian belakang mungkin ada space lagi, di bagian ketiga nyaman, di bagian kedua nyaman. Jadi memang harus berbagi. Nah, ini kebetulan kalau untuk XS1 Alpha sudah dilengkapi dengan AC double blower dengan level 3 ketinggian. Lalu untuk hand gripnya sudah memakai hand grip yang retractable. Untuk bahan joknya nih sama seperti jok depannya. Dia joknya itu kombinasi antara fabric dan kulit. Jadi terkesannya lebih sporty ya. Nah, untuk bagian belakang juga sini sudah dilengkapi dengan power outlet. Jadi power outlet itu ada di baris pertama, kedua, dan baris ketiga pun juga ada. Jadi jangan khawatir rebutan charger kalau lagi jalan-jalan pakai XL7 Alpha ini. Yuk kita bahas lanjut ke bagian baris ketiganya. Nah, sebelum masuk ke bagian belakangnya nih, kita lihat untuk keempat pintunya XL7 Alpha ini sudah dilengkapi dengan door sill plate bertulisan Suzuki Sport. Jadi yang pertama untuk fungsinya itu yang pasti untuk tidak baret ya. Jadi kalau ada yang naik kakinya suka kesentuh ke bagian bodi, ini melindungi baret. Dan juga karena Suzuki Sport jadi kesannya lebih terlihat sporty juga ya. Sekarang kita bagian belakangnya. Nah, ini kalau dilihat memang untuk XL7 dan R3 untuk masuk ke baris ketiganya itu pintunya panjang. Jadi gunanya itu memang untuk orang bisa masuk lewat sela-sela dari sini dengan cara ini kursinya ditarik tuasnya dari sini lalu didorong. Ya, jadi kita bisa masuk melewati sela-sela pintu dan juga kursinya. Nah, kita ke bagian belakangnya. Nah, untuk bagian belakangnya nih, ini menurut saya duduknya nyaman loh. Nah, kenapa nyaman? Yang pertama, kursinya ini dia tidak tegak di belakang. Ini kursinya ini agak-agak landai ya, bisa di recline soalnya. Dan juga untuk legroomnya ini masih lega ya. Nah, ini kursi yang baris kedua ini saya atur tadi agak maju sedikit. Nah, jadi baris terakhir saya duduk itu sama persis sesuai dengan scene sebelumnya waktu saya nge-review baris keduanya. Jadi baris keduanya masih ada legroom, tapi baris ketiganya juga legroomnya masih ada. Dan juga enaknya untuk duduknya ini dia nggak begitu jongkok. Jadi pahanya ini tidak terlalu melayang ya. Dan kursinya juga nggak kecil-kecil banget. Jadi saya kesannya ini duduk di sini tuh nggak jongkok, tapi bener emang duduk gitu. Jadi untuk perjalanan jauh ya masih oke lah ya. Nah, di baris ketiga ini ada apa sih yang kita lihat paling atas nih? Ada hand grip memang, tapi hand gripnya bukan yang retractable. Dan juga ada dua cup holder kanan dan kiri. Dan di baris ketiga ini juga masih ada power outlet ya. Jadi baris pertama, kedua, ketiga itu ada 3 power outlet. Masing-masing baris punya 1 power outlet. Yang perjalanan jauh gak usah khawatir rebutan charger HP ya. Untuk baris ketiga seperti ini ya. Kita lanjut lagi ke bagian mesinnya. Nah, untuk mesinnya ini berkode K15B 1500 cc 4 silinder, dan mesin ini mesin yang digunakan di Suzuki Jimny, R3, XL7 dan New Carry. Nah, mesin ini memiliki kekuatan horsepower itu 104 horsepower dan torsi 138 Nm. Oke, sekian review XL7 Alpha dari Ivan Kurniawan. Dan jika teman-teman berminat dengan mobil ini, nah kita lagi banyak promo nih. Yang pertama yang pasti promo dalam pembelian cash. Untuk pembelian cash, harga diskonnya itu kita kasih 21 juta. Itu dipotong dari harga on road. Dan untuk harga on roadnya nanti saya cantumkan ada di bawah. Lalu kemudian jika teman-teman nih berminatnya pembeliannya kredit, jangan khawatir. Saya ada promo bagus juga untuk pembelian kredit. Yang pertama yang pasti DP-nya murah. Ini untuk passenger kita start DP itu bisa 15%. Dan kalau pikir takut cicilannya mahal, nah kita juga ada promo bunga murah, bunganya cuma 0% untuk tenor 6 bulan dan 1 tahun. Dan misalkan mau kreditnya panjang nih supaya makin ringan lagi angsurannya, itu kita punya promo lagi, kredit bisa sampai dengan 8 tahun. Dan gimana simulasi kreditnya? Jika teman-teman berminat bisa WA nomor Ivan ada di bawah ini ya. Nah, sekian dari review dan promonya dari XL7 Alpha. Buat teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe jika channel ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih semua.